Allah, bukan yang lain. Gitu aja. Jadi punya mobil mah nggak masuk ke hati. Mobil mah ya udah di situ. Baret dikit udah nggak apa-apa. Mobil kecelakaan udah nggak apa-apa. Ntar juga diperbaiki. Yang penting ganti. Itu aja paling. Santai aja mah. Ya ujung-ujungnya dunia memang harus dinikmati. Untuk dinikmati. Tapi dunia juga harus menjadi warning keras untuk kita, jangan sampai membuat kita lalai dari mendekat kepada Allah. Pada intinya dunia ini memang harus ditunggangi untuk mencari Allah. Yang tadi saya bilang itu loh jemaah. Punya uang cari Allah. Berangkat haji, berangkat umroh. Jangan nek punya uang mampu haji, mampu umroh, nggak haji, nggak umroh, kedunian ya benar. Tapi nek umroh setiap sebulan sekali umroh, capek puyeng dikit umroh healingnya, itu ya bukan kedunian namanya. Itu ya boleh. Haji tiap tahun, itu ya boleh haji tiap tahun ya kalau emang punya rezekinya haji tiap tahun, apa-apa. Begitu hadirin. Karena kenapa kita nggak boleh ikut ulama yang tergoda dengan dunia? Karena fayasuddaka bisukrihi an mahabbati. Ulama yang tersandera dunia menghalangimu dengan kegilaannya dari mencintaiku. Artinya nanti kita dibuat jauh dari Allah. Ya udah takarannya gitu aja mah. Ulama, guru-guru kita, sebenarnya beliau gimana sih membuat kita makin dekat sama Allah nggak sih? Kalau membuat kita makin dekat sama Allah, insya Allah baik. Kalau beliau membuat kita makin jauh dari Allah, ya di skip. Sesimpel itu, semudah itu, segampang itu. Ala kulli hal, semoga Allah karuniai kita kemudahan untuk terus tetap bersikap dengan sikap yang menjadikan dunia sebagai tunggangan untuk meraih surga, bukan yang terpesona dengan dunia. Jamaah kalau punya uang 10 miliar masih ngaji nggak? Ini kan POV-nya yang sudah ngaji. Nek punya 10 miliar masih ngaji? Wah, mungkin udah jalan-jalan ke Paris ini jemaah. Paris, Australia, Amerika, wes. Kan psikologi ya berpengaruh sih jemaah. Orang punya uang banyak tuh psikologinya juga berpengaruh sih. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Uang banyak masa jam tangannya yo kayak gitu ya, beli yang rada boy sedikit, itu kadang tuh suka gitu. Uang banyak kok mobilnya cuma atau motornya cuma, kadang, nggak semuanya ya jemaah, cuman kadang kayak gitu-gitu tuh ada. Tapi kan ala kulli hal punya mobil yang penting parkirnya di masjid, ngaji, majelis taklim. Ya sesekali parkir di mall lah nggak apa-apa. Kasih tahu orang masjid, mobilnya kalau pas lagi ada waktu dibawa ke masjid. Yang bagus mobilnya parkir di masjid, nggak apa-apa. Biar orang tahu ada kaum muslimin yang kaya, ada orang beriman yang kaya. Itu tuh dari dulu memang orang kaya tuh nggak sepele, dari dulu jemaah. Yang sering sekali disepelekan kan yang miskin kadang-kadang. Mohon maaf ya jemaah. Bilal contoh sering disepelein tuh gara-gara kurang. Salman sering disepelein tuh. Tapi ini kaya Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, ora sepele jemaah. Itu kadang memang Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah karunia yang di depan kami semua tahun ini punya uang 1 triliun semua, amin ya rabbal alamin ya Allah. Tidak hanya cukup dengan amin, tapi harus dengan usaha. Mau dipakai apa jamaah 1 triliun? Haji, umroh, menghajikan, mengumrohkan, bangun masjid, fasilitasi kebaikan. Emang ngerti pentingnya harta, punya peran baik untuk agama Allah tuh, yo bagus ya jemaah, bagus sekali.
Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah Allah takdir kita jadi orang yang berkecukupan, insya Allah. Pokoknya cukup deh. Mau beli apa? Cukup, insya Allah. Saya agak berhati-hati nih ngomong soalan ini karena apalagi zaman sekarang kan takut-takut nanti ada pendukung ini, ada ustadznya atau ada apanya, kan nggak enak kita. Bab kedua. Tapi tadi dikasih stressing point ya, bahwa ulama yang menjauhkan dari Allah bicaranya melulu tentang dunia dan capaian target-target dunia. Yang pertama menjauhkan dari Allah cirinya, yang kedua capaian utamanya adalah target dunia. Lalu yang ketiga, kita pun dibuat sinting. Kan ini kan coba dibaca. Karena dia ulama yang tergoda tersandera dunia akan menghalangimu dengan kesintingannya dari mencintaiku. Sukrihi itu artinya dengan kegilaannya, sebenarnya mabuk. Suker itu kayak mabuk, sukara wa antum sukara. Dia udah kalau mabuk dengan dunia, tergila-gila dengan dunia, an mahabbati, nanti kamu dibuat jauh dari mencintaiku gitu. Di hatinya nih ada cuma dunia, di kepalanya itu ada cuma cuan gitu. Ya dagang boleh, ustadz dagang boleh nggak? Ustadz dagang boleh nggak? Boleh. Ya Allah, ini insya Allah emang di dunia ini jamaah harus banget kita meluruskan niat. Bab kedua, halaman 23. Tentang adab-adab ulama terhadap dirinya ketika bersama para muridnya dan dalam kajian-kajiannya. Tentang adab ulama terhadap dirinya, diantaranya adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ini hal pertama yang harus kita punya. Semua makhluk harus punya muraqabatullah. Harus selalu merasa Allah ngawasin kita. Allah CCTV-nya on 24 jam non-stop. Mau sendirian, mau dikunci rapat-rapat pintu kamarnya, ditutup jendelanya, ataupun mau sama siapa, Allah tetap tahu. Mungkin kita bisa kelabui orang tua atau aparat, atau kita kelabui sahabat, pasangan, anak-anak. Allah bisa dibohongi nggak? Tapi nggak bisa. Maka adab yang pertama adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, punya ketenangan. Punya ketenangan. Orang kalau udah berilmu, harusnya beliau tampil lebih tenang. Ada masalah sih, iya, tapi lagi berusaha. Sama-sama saya juga ya jemaah, tetap kalau lagi bermasalah kadang pecah ya pecah aja. Cuman kita lagi belajar untuk tetap tenang, nggak seheboh dulu. Kalau dulu mungkin kita ada masalah, wah langsung update status, langsung di tag orang-orang yang supaya dukung kita, yang pro kita di tag-tagin semuanya. Ketika ada masalah diumbar di sosmed, ketika ada masalah langsung kita bad mood dan segala macam. Sekarang lebih tenang gitu, setelah punya ilmunya lebih tenang menghadapi masalah. Sama seperti ujian kimia. Jamaah ini nggak belajar, tiba-tiba hari ini dosennya bilang hari ini kita ujian fisika dan kimia. Dikasih soal, nggak ngerti, dia nggak punya ilmunya, betul? Tapi kalau semalam dia belajar kimia, bab yang paginya dia ujikan, fisika, bab yang malam itu dia pelajari, keluar di pagi ketika dia ujian, apa yang terjadi? Ya, soalnya kecil banget ini, gampang ini mah, baru semalam persis lagi ini sama ini kuadrat ini, ya ini mah hafal di luar kepala langsung. Pak udah selesai ya Pak? Cepet banget. Kecil, besok-besok 10 nilainya. Kenapa? Apa yang membuat dia tenang saat menghadapi ujian? Soalnya sama padahal. Itu jawabannya, tahu ilmunya. Bukan kunci jawabannya, bukan. Tahu ilmunya, ngerti rumusnya. Semalam dia belajar, paginya ujian kimia itu keluar, dia tahu, tenang. Ini mah udah ada rumusnya, udah tahu, paham ilmunya.
Nanti kalau ada badai menghantam, entah rumah tangga, bisnis, karir, apapun itu, belajar tenang. Tenang aja mah. Kok tiba-tiba saya dikhianati ya? Oh, Allah lagi ngajarin saya untuk berhati-hati. Tidak semua orang baik seperti Anda yang selalu baik pada yang lain. Kadang dia pura-pura baik untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ingat ya jemaah, nggak semua orang sebaik covernya. Pun sama, nggak semua orang sejahat covernya. Ada yang tampilannya itu biasa aja, tapi baik sekali. Ada yang tampilannya kemustad tuh ya, iya, tampilannya udah ternyata wah bahaya sekali. Don't judge a book by its cover. Walaupun kita harus akui kita tertarik pasti ya karena melihat cover. Jadi POV-nya tuh balance lah. Ya kita juga harus balancing. Tampilan luarnya baik ya dalamnya berarti harus baik. Jangan luar dalam beda. Ilmu membawa kepada ketenangan. Tenang saat diuji. Dia tenang melewati ujian itu karena dia tahu ilmunya. Jadi yang salah bukan soalnya, yang salah cara kita menjawab soal. Yang salah itu biasanya itu bukan soal, tapi jawaban kita terhadap soal yang diujikan. Hidup juga sama. Ini ya jemaah ya. Kalau ngerti rumusnya, luas adalah panjang kali lebar. Masalah kita kan ujiannya beda-beda. Saya, Irfan, panjangnya 2, lebarnya 8. Berapa luasnya? Kalau saya ngerti rumusnya, luas adalah panjang kali lebar. 2 kali 8, berarti 16. Selesai. Ibu soalnya beda. Panjangnya 10, lebarnya 10. Berapa luasnya? 100. Bukun soalnya beda lagi dalam ujian kehidupan beliau. Panjangnya 3, lebarnya 5. Berapa luasnya? 15. Dari mana tahu? Karena ngerti rumus menjawabnya. Ujian itu datang gitu jemaah, nyelekit mah pada awalnya. Makanya Nabi itu pesan, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar, disebut sabar itu pada benturan pertamanya. Inda sadmatil ula. Jadi orang sabar itu tuh pada pukulan pertama, sodmatil ula, pada benturan, hentakan pukulan pertama. Saat kita tahu uang kita dibawa kabur, sakit sekali jemaah. Saat kita tahu dia khianat, sakit sekali jemaah. Tapi kalau punya ilmunya, ya udah tenang aja, ntar juga balik. Baik sangka itu tuh membuat tenang melewati kekecewaan. Ilmu. Makanya belajar. Yang ketiga, ilmu menghantarkan kewibawaan. Ilmu menghantarkan pada wibawa. Orang berilmu wibawa sekali jamaah. Walaupun dia anak muda, walaupun dia cacat, tapi kalau berilmu orang respect sama beliau. Walaupun dia lahir dari orang yang miskin. Kemarin sudah kita bahas. Waktu di halaman berapa? Di antara kalimatnya adalah, sungguh ilmu akan memuliakan walaupun pemiliknya adalah orang yang hina. Dan ilmu akan mengkayakan walaupun pemiliknya adalah orang yang miskin. Ilmu akan memuliakan walaupun pemiliknya awalnya orang yang sering terhina. Ilmu akan memuliakan walaupun awalnya orang itu sering terhina. Ilmu akan mengkayakan walaupun awalnya orang itu adalah miskin. Di halaman berapa kemarin tuh? Halaman? Nah, 16. Coba dilihat yang tengah. Bahwasanya ilmu itu melahirkan asyaraf, kemuliaan. Wa in kana sahibuhu daniyan, walaupun pemiliknya sering direndahkan. Wal izzu wa in kana mahinan, kemuliaan dan walaupun
pemiliknya sering terhina. Wa qurbu wa in kana qasiyan, dan kedekatan walaupun pemiliknya itu berada di tempat yang jauh, desa terpencil, pelosok, kota yang enggak dikenal, tetap aja kalau berilmu, berlian mah berlian, ditaruh di mana aja tetap berlian. Wal ghina, dan ilmu itu akan mengkayakan pemiliknya. Wa in kana faqiran, walaupun sebelumnya pemiliknya orang fakir. Halaman 16, dibuka halaman 16. Itu hadirin. Sekarang kita balik lagi halaman 24. Laisal ilmu ma hufiz, al ilmu ma nafa'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu bukan yang dihafal banyak-banyak, tetapi ilmu itu apa yang bermanfaat dan diamalkan. Dalam beberapa asar yang lain, al ilmu laisa bikathratir riwayah walakin al ilm al khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya engkau mengebet lembaran demi lembaran riwayat, tapi ilmu itu yang menimbulkan rasa takut. Punya rasa takut nggak sama Allah? Ilmu itu bukan main banyak-banyakan hafalan semata. Banyak hafal bagus, karena nggak semua orang bisa hafal banyak. Banyak hafal bagus, bukan banyaknya hafalan semata, tapi ilmu itu yang diamalkan. Ilmu bermanfaat itu ada cirinya. Ciri kebermanfaatan atas ilmu yang dia punya itu lahir jadi amal. Tahu istiqomah itu baik, maka dia istiqomah. Tahu istiqomah itu melahirkan sesuatu yang indah, walaupun berat di awal tapi pasti indah. Hujung dari keistiqomahan tetap istiqomah. Bukan cuma sekedar modal istiqomah ya, tahu istiqomah iya, tapi nggak istiqomah. Istiqomah jemaah. Dah Kamis gini aja dah ngaji istiqomah. Kapan waktunya Sat night ngaji Sabtu malam Ahad ya Sat night ke MAF. Kapan bisa ngaji subuh syuruk ya subuh syuruk berangkat. Istiqomah aja udah. Punya ilmu diamalin, sekecil apapun ilmu diamalin. Bawahnya lagi, di antara surat Malik kepada Ar-Rasyid radhiyallahu anhuma, halaman 24 yang tengah. Idza alimta ilman falyura alaik asaruhu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Kalau engkau tahu suatu ilmu, maka hendaknya ilmu itu berbuah ketenangan, pembawaan, artinya diamalkan, melahirkan kewibawaan, dan ilmu itu lagi apa? Punya hilmu, kesantunan yang tergambar pada dirimu, sebagaimana ulama adalah pewaris para nabi. Nabi punya sifat diantaranya yang tadi, santun, wibawa, pembawaannya baik, tenang sekali. Ilmu itu ilmu hadirin. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu sakinata wal waqar. Belajar nak, wahai anak-anakku, belajar. Dinar, Laika, belajar. Wahai anak-anakku, belajarlah. Pelajari ilmuna, pelajari ketenangannya dan kewibawaan yang dilahirkan karenanya. Itu ilmu. Sebut nama anak kita, panggil untuk belajar. Ilmu melahirkan apa tadi? Pelajarilah ilmu dan pelajarilah ketenangan, karena ilmu akan melahirkan ketenangan dan kewibawaan. Tenang, wibawa. Haqqun 'alal 'alim ayyatawadha'a lillah fi sirrih wa 'alaniyah wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa 'ala ma ashkala 'alaihi. Sepatutnya orang berilmu itu tawadu, punya karakter. Orang berilmu itu makin berilmu makin tawadu. Percis falsafah Pulau Jawa dan Pulau Indonesia secara umum. Padi semakin berisi semakin merunduk. Kalau kosong dangak ke atas, kosong, congkak.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini terkait tentang ilmu. Hadirin, ilmu. Jangan sampai seseorang itu dengan ilmunya tidak lahir jadi amal. Dan yang memang sepatutnya dia rendah hati, orang yang berilmu itu memang sepatutnya tawadu, punya sikap, punya sifat, identitas orang berilmu diantaranya rendah hati, nggak jumawa, nggak sombong, rendah hati, ciri orang berilmu. Terus ciri berikutnya, dia tawadu karena Allah ya jamaah, bukan tawadu karena supaya dibilang tawadu, enggak. Dan dia orang yang terbuka dalam kebaikan. Orang berilmu tuh terbuka dalam kebaikan. Kalau dia dikritik salah, dia ngaku salah. Orang berilmu tuh kayak gitu, terbuka. Dia nggak sungkan menerima kebenaran dari bahkan orang yang mungkin di bawah dia. Kan PR kita tuh kadang gitu ya. Kita yang udah berilmu kadang nggak mau ditegur sama orang yang di bawah kita karena kita ngerasa, kamu siapa emang? Gelarmu apa? Padahal yang dia bilang benar. Dan itu evaluasi baik buat kita. Cuman kadang karena kita ngerasa lebih tinggi ilmunya, ini juga nggak pas. Karena ciri-ciri orang berilmu nomor yang di bagian ini adalah cirinya dia terbuka terhadap kebenaran. Ciri yang keempat, pandai menjaga diri. Dilihat halaman 25 bagian atas, coba dilihat halaman 25 bagian atas. Sepatutnya seorang yang berilmu tawadu karena Allah, lalu terbuka terhadap kebenaran, lalu menjaga diri. Orang berilmu jaga diri, gak sembarangan ia membawa dirinya. Nomor berikutnya, orang yang berilmu menahan diri dari hal-hal yang muskil, yang banyak persoalan, banyak perdebatan. Dia menghindari hal-hal tersebut. Ada perdebatan nih, ini gimana ini? Dia keluar dari perdebatan tersebut. Jadi ada sesuatu yang masih diperdebatkan, dia mencari aman. Itu orang berilmu. Lalu diantaranya berikutnya adalah dia orang yang menjaga ilmu. Kedua, hendaknya melindungi ilmu sebagaimana para ulama salaf melindungi ilmu dan berkhidmat pada ilmunya dengan apa yang Allah jadikan untuknya berupa kemuliaan dan kehormatan, tidak merendahkan ilmu dengan hilir mudik membawanya kepada yang bukan ahlinya dari kalangan para penghamba dunia tanpa alasan darurat, tanpa hajat dan kebutuhan, atau membawanya kepada siapa di antara mereka yang mempelajari darinya sekalipun dia mempunyai kedudukan yang tinggi dan posisi strategis. Bahasanya cukup rumit ya, maksudnya sederhana. Jaga wibawa ilmu itu jangan jadi penjilat. Bahasa sederhananya gitu. Jangan ilmu ini terus kemudian dijual, ayo sini, nih wani, akhirnya terus kemudian bilang riba itu halal ya, tapi nanti gini gampang lah ya. Riba itu halal, nggak apa-apa jamaah gini-gini, itu akhirnya rusak sekali jamaah dengan ilmunya. Haram, riba haram. Riba haram. Jangan dibolak-balik karena hanya kepentingan dunia yang tak seberapa. Az-Zuhri berkata, hawanun bil ilmi ayyahmilahul alimu ila baitil muta'allim. Merendahkan ilmu ialah tindakan seorang yang berilmu mengantarkan ilmu ke rumah murid. Banyak para ulama ini bilang dalam beberapa case harusnya mendatangi. Tapi saya hati-hati juga ya, jangan habis ini datang, males wah ya ini ya PR. Kalau terus ustadznya nggak datang, maunya didatangi, sedangkan kebiasaan mendatangi guru belum terbentuk karena masyarakatnya masih belum berilmu, itu ya PR juga. Jadi ini emang kelasnya nih ya, kalau di sini udah tepat lah, udah dari 2017 udah khatam 78 kitab baru disampaikan ini ya pas lah. Ilmu itu emang bagusnya jamaah mendatangi. Jangan ustadznya yang datang. Ini lebih-lebih ustadz diatur. Ustadz nanti kesini ya, ustadz nanti kesini ya, ustadz kesini, ustadz jam segini sampai ngisi di sini, jam segini di sini lah. Harusnya ustadz yang punya program, lalu jamaah yang
mendatangi program-program yang sudah dibuat. Sekali lagi jemaah, ini juga nggak bisa dipukul rata nih, sekali lagi astagfirullah, ini harus ideal juga. Saya juga hati-hati banget ngomongnya. Satu sisi iya kita harus mendatangi, tapi di sisi yang lain kalau ngelihat keadaan masyarakat yang belum sepenuhnya punya ilmunya tentang ini kan, ya mau nggak mau kita berjuang babat alas, datang ke gang-gang sempit, musola-musola kecil, assalamualaikum, ngaji sama seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, gak apa-apa, dimulai dulu. Ya sekali waktu datanglah jamaah. Jadi bukan sumur yang mendatangi timba, tapi timbalah yang mendatangi sumur. Itu konsepnya ilmu. Konsepnya ilmu tuh begitu. Ini udah salah satu konsep next after hijrah. Jadi setelah hijrah, next after hijrahnya adalah belajar ini. Emang pas banget nih. Kalau awal-awal langsung kaget, ustadznya maunya didatangi tok, nggak mau datang gitu ya, nggak gitu juga hadirin. Tetap datang. Sama-sama belajar lah. Di sini juga ada yang datang dari jauh kan. Nah, yang kebangetan adalah ustadznya udah datang jauh-jauh dari Garung ke Wonosobo kota, masih kena macet, kena ini, kena itu, jam pulang kerja jam 4 sampai sini. Yang deket di perumahan Mutiara Persada tinggal, mohon maaf ya bahasa gampangnya itu, tinggal ngesot. Tinggal ngesot aja lo sampai masih aja saya tak live streaming aja. Ada ya nggak apa-apa juga teman-teman, ya nggak apa-apa juga sih live streaming. Maksudnya ini live streaming untuk yang di perumahan Mutiara Persada. Ini kalau yang di perumahan Mutiara Persada yang live streaming, yang mbok dateng kan barokahnya beda tuh jemaah. Ini mbak dapat dari mana mbak? Kendal. Dari mana? Kendalnya mana? Berangkat jam berapa? Oh, beliau aja dari Kendal loh jemaah. Sukorejo Kendal berangkat untuk ngaji jam 4, dari rumah beliau jam 2 siang. Ya masa di sini tinggal ngesot aja loh jemaah, nggak mau datang hadirin ngaji datang. Ya kalau jauh, ini teman-teman kan dari Surabaya, Jakarta live streaming nggak apa-apa, jauh. Tapi kalau cuma Mutiara Persada, saya live streaming, saya yang Mutiara Persada absen, sini yang nonton, masya Allah. Ya PR jemaah. Itu konsep ya jemaah. Jadi timba datangi sumur, bukan sumur yang datangi timba. Dan ini sebenarnya konsep yang juga diajarkan para ulama. Baiknya nanti next stepnya, para ustadz, para guru, para ulama atau orang yang kita anggap beliau punya ilmu, memang bagusnya punya home base. Bagusnya ustadz, ustazah itu punya home base camp. Nabi SAW waktu dakwah di Mekah punya base camp, rumah sahabat Arqam, namanya Darul Arqam. Home base-nya para sahabat ngaji, bergerak, berikhtiar, bersiasa, home base. Ada home base lah, baiknya gitu. Nanti entah bentuknya masjid, emang bagusnya sih masjid, karena Nabi juga mencontohkan ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama kali masjid. Emang bagusnya masjid ya. Jadi yang dibangun pertama tuh masjid. Nextnya pesantren atau kelas, sekolah dan segala macam itu next lah. Bagusnya emang masjid. Home base-nya masjid, lebih bercahaya. Anak-anak muda hebat tuh lahir dulu pada zaman Nabi SAW sampai zaman Muhammad Al-Fatih. Itu cetakan-cetakan mana? Cetakan-cetakan masjid jemaah. Masjid tuh punya sekeren itu. Makanya lagi berusaha Muhammad Al-Fatih di Wonolelo itu lagi mengadopsi. Muhammad Al-Fatih punya SD. Jadi bukan SD punya masjid, bukan. Masjid punya SD, masjid punya Ma'had Ali, masjid punya pondok pesantren. Itu tuh yang lagi diadaptasi. Jadi bukan pondok punya masjid, tapi masjid yang punya pondok, sekolah dan segala macamnya. Yang utamanya masjid. Rapat di masjid, bocil sekolah ya tetap ada kelasnya, tapi dirapatkan ke masjid, maksudnya suruh ke masjid setiap duha, zikir dan segala macam, supaya dapat barokah sinar cahayanya masjid. Masjid tempat penuh berkah. Kan kata Nabi SAW, tempat terbaik di atas muka bumi, afdolul bilad fil ard masajiduha, tempat terbaik di atas muka bumi adalah masjid. Tempelin anak ke masjid, main ke masjid. Sekali jemaah ya. Mau kelinci di masjid, maaf ada kelinci kok 2 ekor, dikasih sama polisi kemarin.
2 ekor. Kalau mau nonton kelinci ke masjid, maaf. Mau lihat kelinci mama? Ya ya, ke masjid aja. Ada dibuatin kandang itu. Kelincinya mana? Putih 2 ekor. Di itu aja jemaah. Mesti biasanya anak kita mainnya ke masjid gitu. Kan biasanya mungkin main, mama main mall gitu kan. Mama main makan gitu. Emang on the process sih rencana, insya Allah mudah-mudahan ntar ada kid groundnya mudah-mudahan. Jadi orang tuanya mah ngaji fokus, bocil-bocilnya mah biar pada main di playgroundnya gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini kembali lagi hadirin tentang konsep hendaknya kita mendatangi guru, begitu hadirin. Walam, ini ucapan Qadi Abul Hasan Al-Jurjani, di antara kalimatnya adalah, aku tidak merendahkan harkat martabatku dalam berkhidmat kepada ilmu untuk melayani siapa yang aku temui, akan tetapi agar aku dilayani. Apakah aku menanamnya dengan jerih payah lalu memetik buah kehinaan? Jika demikian maka lebih baik aku hidup dalam kebodohan. Seandainya ahli ilmu menjaga ilmu, niscaya ilmu menjaga mereka. Seandainya mereka memuliakan ilmu pada jiwa, niscaya mereka akan dimuliakan oleh ilmu yang jaga kita. Imam Sayyidina Ali pernah ngasih statement, kurang lebih statementnya gini, kalau kamu punya harta, kamu disibukkan menjaga hartamu. Tapi kalau kamu punya ilmu, ilmulah yang menjaga dirimu, bukan kamu menjaga ilmu. Bahasa gampangnya, ya memang gitu dalam hidup. Kalau kita punya uang kan kita setengah mati jagain uang kita kan, supaya terus bertambah atau minimal tidak berkurang. Tapi kalau ilmu jaga kita. Ada rambu-rambu warning jangan, ini ada ilmunya loh, jangan disentuh yang begitu-gitu, baiknya yang begini-gini aja. Punya ilmunya, harus punya ilmunya. Namun jika hajat, kebutuhan atau keadaan darurat menuntut hal itu, maksudnya hal itu adalah ustadz yang harus datang, guru, ulama, gus, habib yang harus datang untuk kemaslahatan agama yang lebih kuat daripada sisi negatif, boleh datang. Lah ini kalau maslahatnya, lah sekarang disuruh datang ke base campnya pada nggak datang. Ya udah, daripada nggak ngaji ya mending ustadznya yang datang. Gitu aja tuh jamaah, simple tuh. Tapi habis ini besok subuh syuruk kayaknya penuh ini Bukun Masjid Muhammad Al-Fatih. Habis ini langsung mengamalkan ilmunya semua ini besok pagi-pagi datang ke Muhammad Al-Fatih masjid, maaf. Lagi ya, jadi kalau ada maslahatnya ya kita datanglah jemaah. Nih ada maslahatnya kita yang berilmu, atas pertolongan Allah kasih kita ilmu, ya kita datang ke sana. Begitu ya, jangan kemaki juga lah. Aku kan berilmu, kamu aja yang datang ke sini, ya jangan gitu juga lah. Tetap rendah hati kan, ingat ciri orang berilmu salah satunya rendah hati. Demikian juga pihak yang ilmu dibawa kepadanya. Nah, catat nih. Demikian juga yang ilmu dibawa kepadanya. Berarti siapa? Jamaah. Demikian juga pihak jamaah. Ini POV-nya POV jamaah. Hendaknya para jamaah memiliki derajat yang tinggi dan martabat yang mulia di bidang mencari ilmu dan zuhud. Jamaahnya nih, nek ustadznya udah datang, ya mbok semangat. Ustadznya udah datang, nyiapin materi ya gini, masih ngantukan, nyender tembok dikit nunduk langsung tidur, sepoi-sepoi kena kipas angin. Wah, masya Allah. Kan POV-nya beda. Ayolah dilihat bareng-bareng. Ini ustadznya datang, ya diajeni. Ini aduh, ntar saya ngomong gini, ntar saya yang minta digituin lagi. Enggak ya jemaah, ini nanti misalkan Anda ngundang ustadz dari luar, nih ustadz dalam kota kan biasalah udah ketemu tiap hari. Misalkan Anda ngundang ustadz dari luar, hormati, muliakan, ajeni. Kalau beliau butuh tempat istirahat nyaman, pilihkan penginapan terbaik yang nyaman. Jangan ustadz suruh tidur di masjid, udah lekarannya itu tidur situ. Astagfirullahaladzim, nggak sopan banget jamaah, astagfirullah, nggak boleh gitu ya. Ini pengingat buat kami juga gitu, teman-teman di Masjid Muhammad Al-Fatih juga, nek ngundang ustadz dari luar ya dihormati, ajeni, muliakan. Nek bisa ini
POV yang didapat dari yang tadi memuliakan ilmu. Hendaknya kita juga sadar diri. Beliau tuh meluangkan waktu, ninggalin keluarga. Kadang kalau istrinya nggak dibawa, berarti istri dan anak-anaknya juga ditinggalkan. Waktu yang dikorbankan itu mahal loh jemaah. Harusnya beliau bisa ketemu anak istrinya, bercengkrama, tapi merelakan untuk menjumpai para jamaah, misalkan di satu kota. Lalu sampai sini, mohon maaf kalau saya istirahat di mana ya? Tetap lekaran wae itu. Ingat pesan Nabi jamaah, ciri orang beriman diantaranya adalah ikramud duyuf. Kamu harus sangat amat merajakan tamumu. Ikram itu artinya memuliakan semulia-mulianya. Tadi saya bahasa kiasan, merajakan tamu. Lihat para sahabat gimana menjamu sahabatnya, dikeluarin yang terbaik. Itu POV-nya. Jadi POV jadi ada dua sisi ya jamaah. POV-nya jadi jamaah, POV-nya jadi pemateri, ya masing-masing lah. Jamaah juga jangan, Mbak, mohon maaf Mbak, ini ada Ustadz pakai kendaraan yang mana ya? Itu ada Avanza, Innova atau yang Alphard? Wes Ustadz toh, buat jemput Ustadz ya? Wes Avanza wae lah kono. Ya kalau pas kita bisa ikram memuliakan tamu, Anda punya fasilitasnya. Misal ini nggak ngajarin juga untuk keduniaan tuh enggak, tapi maksudnya ini kan POV jadi jamaah. Nah kita bisa menservis terbaik kalau memang punya ya jamaah. Kalau nggak punya ya enggak. Tapi kalau memang punya, kenapa enggak dikasih yang fasilitas yang memadai, maksimal. Juga kita menghormati, menghargai. Itu cara kita memuliakan ilmu loh jemaah. Ingat gak pepatah mengatakan, kama tadi nutundan, sebagaimana kamu memperlakukan orang seperti itu karakter sifatmu, nanti kamu akan diperlakukan hal yang sama. Kita di sini nyepelin orang, lihat aja besok Anda disepelekan sama orang. Ini juga ilmu buat saya, karena kadang Masjid Muhammad Al-Fatih kan sering ngundang pemateri dari luar ya. Kami berupaya banget, walaupun kadang ya kami sadar diri lah kami banyak keterbatasan, tapi kami berupaya. Kami inapkan di hotel terbaik di Wonosobo. Kami pesankan kamarnya itu bukan, waktu kemarin ada ustadz dari luar, boleh ditanya sama beliau. Kami dari Masjid Muhammad Al-Fatih nggak mesankan kamar yang standar, yang junior suite, karena mau ke suite mungkin budgetnya terbatas. Akhirnya yang di bawahnya yang atasnya junior tuh yang senior suite kali ya, apa-apa gitu, yang akhirnya junior gitu. Nggak apa-apa jemaah, itu memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu. Kami juga bilang sama teman-teman Masjid Maaf, ingat ya, siapapun yang datang, kan Masjid Maaf kadang ada siapa gitu, yang dimuliakan jangan cuma ustadznya, timnya juga muliakan. Jadi kami bilang sama teman-teman pemuda-pemudi yang ngurus di Masjid Muhammad Al-Fatih, yang dimuliakan tuh jangan cuma ustadznya tok, tapi timnya sang ustadz, guru kita juga kalau bisa dimuliakan. Timnya butuh apa, gecep, apa segala macam. Mungkin kalau secara kamar mungkin yang beliau bisa tidak sama gitu, tapi kan itu bentuk juga kita memuliakan. Ayo latihlah jamaah. Jangan sampai tadi ya POV-nya ini loh jamaah. Dan demikian juga pihak yang ilmu dibawa kepadanya, hendaknya dia memiliki derajat yang tinggi dan martabat yang mulia di bidang memuliakan ilmu. Jangan sampai kita malah nggak punya adab kepada ahli ilmu. Terakhir, udah jam 17 ternyata jemaah, nggak apa-apa terakhir, mumpung hujan jemaah. Ketiga, hendaknya menghiasi diri dengan akhlak zuhud terhadap dunia, meminimalkan diri darinya sebisa mungkin, namun tidak sampai merugikan dirinya atau keluarganya. Karena apa yang dibutuhkan dari dunia dengan sikap qanaah secara seimbang bukan termasuk dunia yang tercela. Nah, kalau imbang, mobilnya selain parkir di mall, yo sering lebih kerap parkir di masjid, itu yang nggak tercela. Punya hal yang bagus, prima, berkualitas, tapi dipakai ngaji, itu yang nggak tercela. Yang tercela itu berlebihan terhadap dunia dan tidak menggunakan dunia untuk mengejar akhirat. Dan dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang zuhud.
dan dia harus punya sikap qanaah. Qanaah tuh ya ngerti gitu, rasa cukup, banyak syukurnya, tuh qanaah gitu jemaah. Dari Asy-Syafi'i dia berkata halaman 27, lau usili aqalin nas surifa ila zuhad. Seandainya aku berwasiat untuk orang yang paling berakal, niscaya aku arahkan dia untuk zuhud terhadap dunia. Zuhud sama dunia. Zuhud itu bukan pakaiannya compang-camping, enggak. Zuhud boleh pakai pakaian terbaik, tapi zuhud itu masalah hati, bukan ada di pakaian, bukan compang-campingnya pakaian dari baju putih nggak pernah diganti sampai warnanya kuning, coklat, kehitaman, sininya juga, waduh. Zuhud itu soalan hati, hatinya punya sikap nggak untuk punya titik cukup terhadap dunia, karena dunia itu kalau dikejar nggak pernah ada habisnya jamaah. Jamaah ketemu yang di atasnya lagi, ada semangat tuh, pengen lebih dan lebih. Di atas langit kan masih ada langit, jadi harus punya cukup. Seandainya dunia adalah emas yang fana dan akhirat adalah bejana tanah liat yang abadi, niscaya orang berakal pasti tetap memilih tanah yang abadi daripada emas yang fana. Dan kabar baiknya, akhirat, dunia itu adalah tanah yang fana, dan dunia itu adalah emas yang fana. Gimana sih? Bagaimana jika dunia adalah tanah liat yang fana dan akhirat adalah emas yang abadi? Udah tanah fana lagi, rebutan lagi. Istighfar jemaah, astagfirullahaladzim. Kita kan sering sikut-sikutan gara-gara harta kan. Toko sana, tetangga buka toko yang sama. Wah, panas ini langsung. Kok jualannya sama sih kayak jualan saya? Itu jemaah tahu di Sumedang ada tukang tahu, berjejer tahu semua. Ada 25. Itu outlet 1 ke 25 itu jualannya sama, tahu Sumedang semua. Pertanyaannya, display sama, harga sama, jumlah karyawan sama, harga kula sama. Kalau tutup bulan rezekinya sama atau beda? Beda. Itulah rezeki. Udahlah santai aja jemaah. Tetangga jualan baju, kita juga jualan baju. Ya udah, rezeki mah udah ada yang ngatur. Tugas kita ikhtiar. 3 rumusnya. Rezeki tertakar. Yang kedua, tidak tertukar. Tapi tugas kita wajib ikhtiar. Udah, wajib ikhtiar. Aku tidak merendahkan harkat. Ini udah ya tadi ya. Oh ya ini. Memuliakan ilmu dengan tidak menjadikannya sebagai anak tangga untuk meraih kepentingan dunia. Astaghfirullahaladzim. Hendaknya memuliakan ilmunya dengan tidak menjadikan ilmu sebagai anak tangga untuk menggapai kepentingan dunia, seperti kedudukan, kekuasaan, harta kekayaan, nama baik, ketenaran. Astagfirullah. Ilmu dikasih ajang nyari followers sih piye? Ya Allah, followersnya harus sekian. Janganlah. Ini bonus aja jamaah. Ini nggak ngecilin juga, artinya gini, teman-teman mungkin kalau jamaah tuh kalau ngupload mah ngupload aja jamaah. Ini kan menurut kita ini konten baik. Ini bismillah ya Allah saya siapkan konten baik. Sebelum upload direnungi 3 kali minimal. Saya biasa kalau buat konten tuh sebelum diupload minimal 3 kali, itu pasti konten tuh dikaji 3 kali. Kadang lebih daripada itu, diulang lagi, cocok nggak, gimana pertimbangannya. Terus habis itu sebelum upload saya bilang Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, klik. Nih habis itu tutup. Nggak usah dilihat siapa yang nge-like, siapa yang komen, siapa yang apa. Walaupun berat ya, pengennya kan kepo ya. Iya dia yang komen, siapa sih yang komen? Biasa. Itu tutup aja. Mau ada yang follow, mau nggak ada yang follow, wes selesai. Saya kan tadi bilang di awal kan, mau yang datang 1, yang datang 1000 sama. Mau yang nonton 1 ataupun yang nonton 2 sama. Mau yang nonton 2 atau yang nonton 100 sama, biasa aja. Jangan terus kemudian kita menjadi orang yang 100, gimana? Udah tapi belum. Ya. Orang kalau tujuannya cuma sekedar cari followers, dia udah putus asa duluan saat nanti nggak ada yang follow. Kalau orang nyarinya cuma view,
putus asa nanti kalau nggak ada yang view atau viewnya anjlok atau jelek. Jadi upload mah upload aja. Jamaah yang tahu dari dulu 2017 kayak Ibu Kun dan ibu-ibu lain yang dari lama 2017 dulu tahu banget kan, pasang tripod, pasang sendiri, muter handphone, putar sendiri apa, terus ibu gimana kepalanya, udah Haji, udah bismillah, udahlah pencetin bu, pencetin zaman dulu. Tapi ya udah dinikmatin aja. Tapi dulu kami tuh sama sekali nggak ada yang itu kan nggak ada yang nonton dulu. Yang nonton 120 120. Ya, emang dulu begitu kan. Ala kulihal atas pro. Sekarang pun ya masih 0 yang nonton ya. Kadang 1, kadang 2, kadang lebih daripada itu. Tapi ala kulihal maksudnya kan bukan itu tujuannya. Bukan untuk di sekedar banyaknya. Enggak, itu mah enggak jemaah. Dia datang syukuri saja, dan ini tanggung jawab dari Allah. Kan itu ada tanggung jawab yang memang harus disiarkan di jalan Allah, tapi bukan untuk semata tujuan utama. Itu mah datang sebagai bonus aja, konsistensi mungkin. Tapi sekali lagi semua yang di atas itu adalah taufik dari Allah. Tapi tujuannya bukan cari ke teh. Jangan jamaah, jangan cari kedudukan, jangan gunakan ilmu untuk mencari kedudukan, harta kekayaan semata, nama baik semata, ketenaran semata, pelayanan supaya kamu dilayani baknya seorang raja, atau keunggulan atas teman sejawat kalian, itu jangan. Tapi cari ilmu satu untuk meraih wajahnya Allah. Dah, itu aja. Tapi tenar bonus. Ya kalau emang begitu mah bonus. Tapi alhamdulillah karena ilmu Allah angkat derajatnya. Itu kan emang janji Allah, yang berilmu diangkat derajatnya. Kalau dia jauh, terpencil, didekatkan. Itu kan emang yang janjinya Allah kan, yang di halaman 16 tadi. Kalau dia miskin, fakir, dikayakan. Kalau dia terhina, dulunya dihina-hina, dimuliakan. Itu kan emang janjinya di halaman 16 kemarin. Tapi ingat ya, itu datang sebagai bonus, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya itu ridhonya. Dah. Kalau Allah ridho tuh apa sih yang enggak tuh jemaah? Jemaah ngajar, muridnya 20. Jemaah ada satu murid yang apian banget. Bu guru tolong ambilin laptop di kantor ya nak. Baik bu. Bu guru tolong dibawain ya nak. Baik bu. Bu guru tolong hapusin ya. Baik bu. Tolong tulisin ini di papan tulis ya. Baik bu. Nanti kamu koordinasi teman-teman, kumpulin kertas-kertasnya ya. Baik bu. Api banget. Jamaah ridho sama anak itu. Dikasih nilai A nggak? Kasih A+. Lah sekarang Allah kalau ridho sama kita ya masa tuh jamaah, hamba yang disayang diridhoi Allah ya masa dibuat belangsak yo. Kayaknya yo enggak yo jamaah. Tapi ilmunya yang benar, bukan ilmu yang hapus-hapus. Suruh jangan ngeriba, dianya riba, ya itu kan namanya jahil murakkab. Jangan merokok lah, kok dianya merokok. Lah itu kan jahil murakkab, dungu sekali. Jahil murakkab, dungu kuadrat. Murakkab itu artinya kuadrat, jahil itu artinya dungu. Bukan begitu, bukan begitu. Kalau memang jangan riba, ya dianya konsekuen. Itu kan ilmu, ilmu lahir jadi amal. Itulah yang melahirkan kewibawaan. Ilmu nganterin. Mesti uripe api jamaah. Api itu nggak mesti kaya loh ya. Walaupun miskin tapi cukup dan bahagia. Lihat Bilal tuh nggak kaya tapi bahagia nggak hidupnya? Bahagia. Nggak kaya tapi bahagia. Emang yang dicari apa sih? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mau hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia, jauh dari api. Catat teman-teman, dipotong jadi video, upload status video jemaah, yo buat status. Udah siap belum? Belum, ayo siap. Udah siap teman-teman? Nih jemaah ya, pegang ucapan ini baik-baik.
sejauh apapun kita mengejar dunia, akhirnya kita cuma minta kepada 3 hal. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, jauh dari siksa api neraka. Udah. Sekejar, sekeras apapun engkau mengejar dunia, pada akhirnya permintaan kita itu terwakili oleh 3 hal. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, dijauhkan dari siksa api neraka. Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Share, amalkan, sebarluaskan. Barokah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Mumpung hujan rintik-rintik, kita berdoa. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah. Doain jamaah biar barokah umur, barokah usia. Kalau mati di Mekah Madinah, matinya husnul khatimah. Doain jamaah. Mudah-mudahan jamaah yang belum haji furoda tahun ini, bintang 5, yang umroh pun juga sama, umroh tahun ini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, barakallah.